Nah, jadi kalau untuk vitamin itu kan ada vitamin larut air sama vitamin larut lemak. Kalau untuk vitamin itu sebenarnya itu udah ada di dalam tubuh dalam bentuk inaktif. Nah, di mana? Berisik banget anjir. Mending kamu tegur aja sana. Berisik banget, ganggu banget. Tegur deh. Ya udah deh, aku tegur aja. Lu kalau dengerin musik, pelan-pelan dong. Keganggu tau, gue lagi belajar. Apaan sih datang-datang ngegas? Ya, gue kesini tuh buat belajar. Gue baru kata buat belajar. Gue di sini juga bayar UKT buat belajar. Apa sih? Kita apa sih yang sound horek? Itu tuh sound yang suka ganggu di jalanan gak sih? Gak tau ya. Kenapa sih orang Jawa tuh rata-rata tuh kayak kampungan banget, ilfil, gue tau gak sih? Aku bawa Jawa. Kamu kalau nggak suka Jawa ya jangan sini. Balik sana, kamu Nyolot pulang banget sana. sih, nyolot banget tuh Jawa lu, hama lu. Yang rendah, Jawa hama lu. Nggak suka dan sini, kamu sana. Baca lu Jawa. Ini kenapa nih? Itu lo dia ngiripin musik buat kuat. Aku lagi belajar loh. Ya kamu juga ngapain bawa bapak Jawa hama? SDM rendah. Kamu juga datang-datang ngegas. Kampungan banget sih, kulit noh. Dia tuh ngiripin musik, aku lagi belajar. Orang kota jangan banyak bacot ya di sini. Ini tuh Jawa. Kampungan lu bacot lu kampungan SDM. Udah. Kamu juga nyalain musik kenceng-kenceng. Ini kan di kampus. Masa nggak tahu sih? Kamu juga katanya berpendidikan tapi kok ngina-ngina suku orang sih. Udah daripada berantem mending kita dengerin ahli menurut. Sekarang Ustadz lagi tren sound horeg. Bagaimana hukumnya sound horeg yang suaranya sering mengganggu tetangga? Rasulullah SAW diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, saya ringkaskan hadisnya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dari Rasulullah SAW, orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka orang tersebut sebaiknya menghormati tetangga. Apa ya dengan yang dimaksud dengan menghormati tetangga? Di dalam kitab Al-Mawahib As-Sunniyah disebutkan hadis ini adalah pengandaian dari kita tidak boleh memberikan darurat mudarat kepada orang lain sehingga orang lain itu menjadi terdolimi. Kesimpulannya adalah kita diperbolehkan membuat kegaduhan di suatu lingkungan asalkan lingkungan itu tidak merasa terganggu. Dan merasa terganggu atau tidak ini adalah aspek adat istiadat. Kalau di daerah itu sekiranya sound horeg dianggap tidak mengganggu seperti di wilayah-wilayah tertentu di Madura, maka hukumnya tidak masalah. Ini tidak mutlak sound horeg itu halal, tergantung isinya. Apakah isinya adalah mengumbar syahwat seperti goyang laki-laki dan perempuan, ataukah isinya dengan suasana yang tidak memancing kemaksiatan? Kalau memancing kemaksiatan seperti lagu-lagu yang mengumbar nafsu atau joget laki-laki dan perempuan, maka hukumnya haram karena mengundang maksiat. Kesimpulannya adalah fenomena sound horeg dan sholawat joget ini mencerminkan bagaimana ekspresi budaya dan hiburan bisa menimbulkan perdebatan dalam masyarakat, terutama terkait kebisingan yang berlebihan. Dari hasil kuesioner yang kami sebarkan, data menunjukkan bahwa mayoritas responden menyetujui bahwa sound horeg yang diputar dengan volume tinggi mengganggu kenyamanan publik dan menyebabkan beberapa kerusakan. Hal ini menunjukkan perlunya kesadaran sosial dalam menggunakan musik secara bijak. Di sisi lain, diskriminasi suku dan bahasa seperti pernyataan merendahkan terhadap kelompok tertentu seperti Jawa Hama itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran Islam. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 melarang sikap merendahkan atau menghina orang lain. Sementara dalam Quran Surat Luqman ayat 19 mengajarkan pentingnya berbicara dengan baik dan tidak berlebihan. Keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap orang lain itu harus dijaga. Tindakan menghormati perbedaan budaya serta menjaga ketertiban sosial adalah bagian dari etika yang mendukung kehidupan masyarakat yang harmonis.